Engkaulah Bapa kami yang hidup, Engkaulah Bapa kami yang baik Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah mempedulikan masa lalu kami Tuhan, namun Engkau tetap memilih kami, Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami ingin terus tetap setia sampai akhir hidup kami ya Yesus. Saatnya Tuhan Kau berbicara atas setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap membuka hati, kami siap membuka jiwa kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan kami, firman-Mu adalah firman yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang disampaikan nanti semuanya adalah pesan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di minggu kedua di tahun 2021. Mari miliki harapan bahwa di tahun ini akan banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Mari tetap optimis bahwa tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ada banyak tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Kita ini sedang memasuki tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu dengan pasti kapan masa pandemi ini akan selesai. Kita tidak tahu dengan pasti kapan ekonomi akan segera dipulihkan kembali. Kita tidak tahu dengan pasti kapan ibadah kita bisa kembali seperti semula. Artinya kita ini sedang memasuki tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Belum lagi orang yang terinfeksi corona semakin hari semakin meningkat. Saya seringkali menjumpai banyak orang yang hopeless, atau ada banyak orang yang tanpa memiliki harapan memasuki tahun 2021 ini. Atau dengan kata lain, mereka pesimis atau mereka tawar hati memasuki tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Artinya, jangan biarkan hatimu tawar di masa pandemi ini, supaya engkau tetap memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik tantangan melawan virus corona, melawan tantangan krisis ekonomi, tantangan pekerjaan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap optimis bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Walaupun banyak tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita, kita harus tetap optimis, sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Termasuk penyakit sampar yang menular yang hari-hari ini sedang mewabah. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki tahun 2021, kita harus tetap kuat, keep strong, dan memiliki semangat dan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22.
Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah saudara untuk tetap kuat di masa pandemi, selain kita harus hidup mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker, ada satu hal yang sangat penting untuk kita tetap kuat di masa pandemi ini, yaitu menjaga hati kita untuk tetap gembira. Karena Alkitab mengatakan ada hubungan yang erat antara hati yang gembira dengan kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, 80% penyakit yang timbul di dalam tubuh seseorang itu diakibatkan dari pikiran. Seperti sakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Saya sempat berpikir orang yang sakit MAH itu dikarenakan terlambat makan. Ternyata saudara, orang yang sakit MAH itu bukan diakibatkan karena terlambat makan, namun karena orang tersebut banyak pikiran, atau dengan kata lain dalam kondisi stres, sehingga asam lambung meningkat di dalam lambung. Alergi, sariawan, itu bukan karena kekurangan vitamin C, melainkan banyak pikiran. Penyakit kulit eksim itu akan muncul saat-saat seseorang sedang banyak pikiran. Namun hati yang gembira itu akan meningkatkan daya tahan tubuh manusia atau imun, sehingga seseorang tidak mudah sakit. Hati gembira bukan sekedar obat, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun di dalam Alkitab dikatakan sebagai obat yang manjur. Manjur artinya sesuatu yang sudah teruji khasiatnya, bukan mudah-mudahan, tetapi sesuatu yang pasti. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan, but not just medicine, but good medicine. Tetapi sebaliknya, kalau semangat patah itu mengeringkan tulang. Apa artinya semangat patah? Semangat patah artinya seseorang yang kehilangan semangat atau tidak bersemangat lagi, dan yang disertai dengan persungutan atau ngedumel. Itu mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang artinya mengurangi kekuatan daripada tulang itu sendiri. Karena fungsi tulang yang pertama adalah supaya tubuh ini bisa tegak berdiri. Itu fungsi tulang. Saya bisa berdiri di hadapan saudara karena tubuh saya ditopang oleh tulang yang kuat. Jadi kalau tulang itu menjadi kering, maka saya tidak bisa berdiri di hadapan saudara dengan tegap. Saya hanya bisa berbaring. Yang kedua, fungsi daripada tulang, yaitu untuk memproteksi atau untuk melindungi seluruh organ-organ vital di dalam tubuh ini. Katakan di dalam dada saya ada banyak organ-organ vital yang perlu dilindungi oleh tulang. Seperti tulang rusuk yang melindungi paru-paru, melindungi jantung, melindungi ginjal, dan melindungi hati dan sebagainya. Jadi saudara, kalau tulang yang kering atau keropos tidak bisa melindungi organ-organ yang penting di dalam tubuh ini, maka akibatnya banyak penyakit yang menyerang organ-organ yang penting tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga hati, untuk tetap gembira, dan menjaga hati untuk tetap bersemangat atau keep strong. Bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap bergembira dan hati tetap bersemangat? Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bagaimana caranya untuk mengupayakan supaya hati kita tetap bergembira? Bagaimana caranya supaya hati kita tetap bersemangat? Roma 12 ayat 12 mengatakan,
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan artinya orang akan kehilangan sukacita kalau orang tersebut tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, miliki terus pengharapan di dalam Yesus. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bahkan orang yang tidak punya pengharapan, sesungguhnya jiwanya itu lemah. Orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus, hidupnya akan penuh dengan sukacita dan akan aman jiwanya. Bapak ibu saudara sekalian, jangan menaruh pengharapan di luar Yesus. Saudara akan kecewa. Saudara tidak akan mengalami hati yang gembira. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengupayakan hati tetap gembira dan menjaga hati untuk tetap bersemangat? Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Bapak ibu saudara sekalian, di tengah-tengah kesesakan yang sedang kita alami di masa pandemi ini, Alkitab meminta supaya kita tetap sabar. Karena kalau Allah izinkan masalah datang dalam hidup ini, karena Allah punya maksud dan tujuan supaya pada akhirnya kita ini sempurna dan tidak bercacat celah. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab minta di tengah-tengah pandemi ini supaya kita tetap memiliki sudut pandang yang benar. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tentunya kalau kita bisa bersabar. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan, bersabarlah di dalam kesesakan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini di luar kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masa-masa kesesakan, tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan supaya pada akhirnya saudara dan saya sempurna, utuh, dan tidak kurang suatu apapun. Bahkan penderitaan yang kita alami sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang lebih besar di waktu-waktu yang akan datang. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bapak ibu saudara sekalian, sebelum kita bertekun dalam doa, kita harus mengetahui tentang kebenaran-kebenaran ini. Yang pertama, kenapa kita diminta bertekun dalam doa? Karena kita berdoa kepada Allah yang hidup. Kita berdoa bukan kepada Allah yang mati. Kita berdoa bukan kepada patung yang tidak bisa bergerak. Namun kita berdoa kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang bisa bergerak. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Membuktikan kebenaran yang pertama, ketika kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kita berdoa bukan kepada Allah yang mati. Kita berdoa bukan kepada patung yang tidak bisa bergerak. Namun saudara, kita berdoa kepada Allah yang hidup. Dikatakan tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahkan saudara, kenapa kita bertekun di dalam doa? Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang turut merasakan segala penderitaan kita, sehingga Dia dapat memberikan jalan keluar saat kita dicobai.
Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, kita berdoa kepada Allah yang pernah merasakan setiap penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu dia tahu bagaimana memberikan jalan keluar ketika kita sedang mengalami kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap doa-doa kita pasti dijawab. Kalau tidak dijawab, maka dia tidak akan perintahkan kepada kita untuk tekun di dalam berdoa. Jadi waktu yang kita sering kali lakukan untuk berdoa, saya ingin beritahu, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak dijawab, maka dia tidak akan perintahkan kepada kita untuk bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi ini kita perlu kekuatan. Kita harus tetap kuat, keep strong. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus terus mengupayakan supaya kita tetap memiliki hati yang gembira. Sebab ada korelasi antara hati yang gembira dengan kesehatan kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus terus mengupayakan supaya kita tetap memiliki hati yang bersemangat. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Caranya, yang pertama, milikilah pengharapan di dalam Yesus. Sebab seseorang yang tidak punya pengharapan akan kehilangan sukacita. Sebab seseorang yang tidak punya pengharapan, ia akan kehilangan hati yang gembira. Berapa banyak orang di sekitar kita yang tidak memiliki pengharapan dan mereka kehilangan sukacita sehingga mereka menjadi pribadi yang rapuh. Kedua, sabar di dalam kesesakan. Sebab penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu bersabarlah. Dan itu juga yang akan membuat kita sempurna, utuh, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita berdoa bukan kepada patung yang mati. Kita berdoa kepada Allah yang hidup, yang tangannya tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar dan menolong setiap seruan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, membangkitkan semangat kami untuk memasuki tahun 2021 ini dengan satu sikap yang optimis bahwa tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun ada banyak tantangan. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam memasuki tahun 2021, biarlah kami terus mengupayakan supaya hati kami tetap bergembira. Sebab kami sadar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada hubungan antara hati dengan kesehatan. Oleh sebab itu kami mau terus menjaga supaya hati ini tetap bergembira dan memiliki semangat berpengharapan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan, untuk kami tetap bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan juga tekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya di waktu-waktu ke depan kami akan melihat mujizat-mujizat yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas setiap kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat MDC Magelang dan juga saudara-saudara kami yang beribadah lewat ibadah online ini. Kiranya anugerah Tuhan boleh dicurahkan dalam kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan akan berikan atas kehidupan mereka masing-masing. Mari Tuhan luputkan mereka dari segala penyakit sampar yang menular. Bentengi mereka ya Tuhan, supaya penyakit
sampar yang menular tidak akan pernah mengenai mereka. Pemeliharaan Tuhan sangat kami perlukan di tengah-tengah pandemi ini. Berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati mata pencaharian mereka. Walaupun di tengah-tengah pandemi, hamba mempercayai berkat Tuhan tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Bahkan di situasi seperti ini adalah kesempatan kami untuk merasakan pemeliharaan Tuhan. Di kesempatan seperti ini, kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, sebab jika Engkau menyertai kami, maka siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu tetap berbicara atas setiap kami. Ibadah online bisa saja selesai, namun Roh-Mu tidak akan pernah selesai untuk terus berbicara di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.